Madinah itu belok ke Persia, negeri yang paling pinter di Jazirah Arab. Yang boleh belok ke situ harus sahabat yang paling pinter. Maka yang belok ke Persia Sayyidina Ali belok ke situ, bawa putranya 2 sama istrinya. Begitu di situ ketemu orang yang pinter-pinter, Raja Majusi namanya Rustum. Perang nggak bisa ngalahin. Itu unangan. Tapi Sayyidina Ali nggak, kabar, enggak. Dagang bagus, bertetangga bagus. Akhirnya Raja Rustum tertarik. Ini orang kok baik banget. Datang Raja Rustum ke Sayyidina Ali, ya Ali, kamu boleh nggak tak ambil menantu? Wah, nggak boleh, saya pernah mencoba aja dimarahi sama Fatimah. Lah iya, memang di Quranku ada dalilnya. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Sahabat semua praktek itu. Lah saya mau praktek, istri saya marah. Iya, kalau engkau mau nikah lagi, Mas, pulangkan saja aku sama bapakku. Aku terus sama Rasul dipanggil, ya Ali, katanya kamu mau nikah lagi. Iya ya Rasul, wong dalilnya ada. Ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu gitu Fatimah sakit. Nah kalau kamu menyakiti Fatimah sama dengan menyakiti saya. Oh ya kalau gitu nggak jadilah ya Rasul. Ya itu makanya. Ya sudah kalau gitu terus siapa? Anakku aja deh, si Husain. Ambil, akhirnya Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah begitu orang Majusi ini jadi besanan sama Sayyidina Ali, masuk Islam. Begitu masuk Islam, orang Majusi ini kan Zoroaster, penyembah api. Nabinya namanya Zarathustra. Ajarannya apa? Nihilisme. Neu suwung nek cara wong Jawa. Jadi penyembah api. Nah makanya lah api orang Majusi ini ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, tapi Manaronya ini tiang apinya ditaruh di depan masjid. Seluruh dunia Islam lihat Manaro depan masjid kok bagus, maka semua pengen bangun Manaro. Sampai Pasuruan namanya Menoro itu kan Majusi dulu. Tuh, jadi Islam itu kalau berbelok itu coraknya pasti beda. Jadi nggak usah dilurus-lurusin, nanti konslet. Dari dulu memang jatahnya belok-belok kok. Iya. Lah tanggal 10 tiba-tiba ketika Sayyidina Ali di sana terjadi konflik politik di Madinah. Bahas apa? Bahas pengganti Rasulullah. Jadi hati-hati kalau bahas kepemimpinan. Sahabat yang bahas kepemimpinan tawuran coba. Sayyidina Ali bisa ribut sama Sayyidina Utsman. Semua ribut, Muawiyah bisa ribut sama Sayyidina Ali. Apalagi kelasnya khilafah. Itulah apa itu. Itu hanya pasti akan bikin ribut di mana-mana. Wong itu kelas ciri-ciri kayak gitu. Ini kelas dedengkot itu khilafiyah. Makanya menyebutnya khalifah pengganti. Sayyidina Umar nggak pakai khalifah tapi pakai Amirul Mukminin. Makanya Amirul Mukminin sekarang diadaptasi sama Qatar. Itu pakai emir. Setelah itu khalifah itu berakhir sudah di zaman Sayyidina Ali. Loh kok diperpanjang sampai zaman Turki Utsmani sama Hizbut Tahrir itu ilmunya sopo itu. Itu ilmu ngajak kelahi namanya. Ini bendera Rasulullah. Loh itu sejak kapan? Kalau bendera Rasulullah begitu Kiai Hasyim pasti ngajarkan. Liwak sama roya itu kecil segini, waktu itu bendera perang gini kok. Diperbesar jadi bendera kufi kayak gitu. Ini bendera Hizbut, ini bendera Rasulullah. Kalau kamu nggak mau ini, kamu nggak anti la ilaha illallah. Kata siapa? Ini bendera tauhid. Kata siapa? Tapi kamu anti la ilallah? Enggak, aku tahlilan dari dulu sudah pakai la ilaha illallah. Itu karena kamu nggak pakai tahlil aja, akhirnya kamu bingung cara meletakkan benderamu. Kalau kita sih dari dulu sudah kita letakkan Miftahul Jannah, sudah menjadi wiritan sehari hari lah. Ya ini yang baru datang belum ngerti cara meletakkannya, maka dibawa kemana-mana gini aja. Terus orang kalau nggak mau itu dibilang anti la ilaha illallah. Enggak, kita tahlilan la ilaha illallah. Kami dengan bendera Palu Arit anti. NU nggak akan pernah terima bendera Palu Arit. Tapi NU kalau ke sawah tetap pakai arit. Pergi nukang tetap pakai palu itu biasa aja kok, nggak ada yang aneh.
Ini orang-orang tiba-tiba. Akhirnya kemudian Sayyidina Ali konflik di sana, terbunuh. Karena terbunuh maka keluarga Rasulullah yang ada di Persia, di Baghdad waktu itu, ya, itu pulang ke Madinah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain begitu pulang ke Madinah, animo masyarakat menyambut terlalu besar, maka kemudian Yazid marah. Saya ini sudah resmi kok masih ada model begitu. Dikejar nih, Sayyidina Hasan terbunuh pakai racun, Sayyidina Husain terbunuh di Karbala tanggal 10 Asyura. Maka nggak usah ribut, 10 Asyura itu duka seluruh kaum muslimin dunia, nggak usah disia-siakan. Itu dukanya seluruh kaum muslimin sedunia. Sampai nggak berduka Sayyidina Husain terbunuh? Ya berduka, tapi ini sekarang mau dirubah seolah-olah yang berduka di 10 Asyura itu hanya orang Syiah. Ini yang di Pasuruan kayaknya ngetren begitu itu. Jangan bawa-bawa begitu. Itu duka seluruh kaum muslimin dunia. Cuman orang Persia dukanya terlalu dalam karena keluarga, maka melukai diri. Itu cara wong Jawa belopati namanya. Jadi nggak usah heran, oh itu boleh. Kita di sini aja berduka sampai sekarang kalau bulan Asyura. Makanya kemudian para pendiri Islam di Indonesia, pembawa Islam menyebutnya bulan Suro. Bukan Asyura kepanjangan, makanya Suro gitu aja. Orang Jawa kan gitu, ngambil di pojoknya aja. Zainal Abidin Bidin. Nah itu. Orang sini nyebutnya buntutnya aja Asyura Suro. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, ini biasa. Muhammad Mat, orang Jawa kan gitu. Makanya saya pernah punya tamu dari Pasuruan, namanya Mat Ali sama Mat Karim. Saya tanya, kamu siapa Mat? Namamu Mat Ali ya? Nah ini Mat Karim. Mat itu Muhammad. Orang Jawa biar mudah Muhammad jadi Mat. Jadi Muhammad itu namamu, bukan Mat ya. Oh iya Kiai, terima kasih. Saya baru tahu kalau Mat itu dari Muhammad. Oh iya. Rumahmu mana? Itu di Pasuruan ya. Di mana? Belakangnya Muhammad Rosa gitu. Ya nek madrasah ya madrasah gitu aja, nggak usah pakai Muhammad Rosa. Nah itu makanya bulan Asyura di Jawa namanya bulan Suro atau Surah. Lah makanya orang Jawa itu kalau bulan Suro itu nggak mantu, karena menghormati apa bulan duka, nggak nikahkan anak. Di Jogja keliling beteng 7 kali tidak pakai ngomong, ini bulan duka, nggak usah banyak mulut. Di Solo muter beteng dapat kebu, taek kebu, ini bulan duka, jangan bersolek. Loh ini ajaran para wali awal. Tapi kita yang nggak ngerti, alo-alo orang Jawa mempercayai bulan Suro itu karena tahayul terhadap Nyi Ratu Kidul Mantu. Nah ini kan kadang yang nggak ngerti, bahkan yang santri pun ikut-ikut alo-alo begitu. Bahkan ada para habaib yang lantang meneriakan itu. Ini benar-benar sudah nggak ngerti sejarah nenek moyangnya, sama dengan alo-alo NU, nggak ngerti sejarah nenek moyangnya ini. Ini yang mesti diingetin bareng-bareng. Nah yang alo-alo pertama Nyi Roro Kidul Mantu itu siapa? Itu orang Belanda, aslinya orang Jawa, namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang bakaran padi sana, miskin nggak kuat, ikut Belanda, akhirnya berubah namanya Kiai Tunggul Wulung. Nulis 2 serat, 1 serat Sabdo Palon Noyo Genggong, yang 1 Darmo Gandul Gadoloco. Sabdo Palon Noyo Genggong menjelaskan bahwa yang nyerang Majapahit adalah Raden Fatah. Dibalik, padahal yang menyerang Majapahit itu Girindrawardana, Raja Kediri. Girindrawardana ini keturunan Jaya Katuang yang dendam sama Raden Wijaya. Brawijaya 5 keturunan Wijaya. Raden Wijaya membunuh Jaya Katuang. Jaya Katuang yang bunuh Kertanegara keturunan Kenarok, karena Kenarok membunuh Kertajaya Raja Kediri tahun 1222. Ini dendam antar nenek moyang, dibalik. Lah kemudian bikin serat namanya Darmo Gandul Gadoloco.
Darmo Gandul itu meng nrimo gandul telur 2 itu. Gandul di mana? Di Gatoloco. Gatoloco itu gadul melonco ini. Mereka alo-alo orang sunat itu nggak ada kulitnya, makanya gadulnya melonco. Maka Darmo Gandul itu meng nrimo gandul di gadul melonco. Maka Gatoloco Darmo Gandul hidupnya bisa sempurna kalau ketemu Dewi Perjiwati. Nah, Farji itu kan serat porno. Kita nggak pernah mau mengkaji itu, tapi lantas ikut-ikutan ini karena Ciroro Kidul mantul. Ini ajaran Islam awal. Makanya kadang ini Syiah, hati-hati, waspada. Syiah masuk ke Indonesia nanti akan jadi Syiah itu adanya di sana, di Iran sana loh. Kalaupun jadi besar di sana, kalaupun ke sini ya nggak akan jadi besar. Wong buah kurma dari Arab ditanam di sini aja tumbuh, cuman nggak berbuah. Jadi kulturnya beda. Hati-hati, lagunya Haddad Alwi itu Syiah. Bikin lagu Ummi itu lagu Syiah. Lagu itu di sini lebih parah ada, tapi bukan lagu Syiah. Indong itu bukan lagu Syiah, tapi parah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Siti Aisyah di dalam kubur mendapat siksa, tapi itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, ya Aisyah yang lain kalau di Indonesia. Fatime Jande Kaye gitu ya, bukan Siti Fatimah Sayyidina Ali, itu Indonesia kok. Lu saya kaget lah. Allah aja berubah jadi pangeran sampai sini kok. Nanti kan nyampe. Jadi makanya terus orang Syiah di sana sampai marahnya kayak begitu, siapa juga yang nggak marah? Cucu Rasul dipenggal gitu, coba. Jadi kalau kemudian ada Rafidhah, ada Ghulat, itu di sana, nggak usah ribut di sini. Itu konstelasi politik yang terjadi di Persia karena terbunuhnya Sayyidina Husain. Biarlah Liverpool yang bal-balan, biarlah AC Milan yang main bola, kita nggak usah sibuk jadi supporter di sini, nggak ada gunanya. Itu aja. Makanya santri-santri, kiai-kiai mana mau diajak anti Syiah, kata kiai, kata salah, udah deh sana. Berhubung NU nggak ikut-ikutan, ya itu hilang sendiri isunya. Begitu kan Kiai Idris? NU itu paling besar, karena kalau NU nggak ikut-ikutan, selesai apa sih? Anjing halal, kurang enak apa? MTA mengatakan anjing halal, tapi kenapa anjing masih banyak? Ya karena nggak banyak orangnya. Coba kalau NU yang halalkan anjing gitu. Cari anjing hari kedua udah nggak ada itu anjing. Jadi bergeser Islam itu. Yang 6 sama 5 itu nggak berubah, tetap geser. Kemudian keturunan Rasulullah nggak tahan hidup di sana karena situasinya sangat sulit. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin menjauh, sudah nggak mau turut campur di sana. Saya nggak akan urus turut campur politik. Punya putra namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq sudah nggak mau, udah. Apalagi Sayyid Ja'far Shadiq ini, punya putra Sayyid Bakir. Sayyid Bakir punya putra Sayyid Ja'far Shadiq, udah nggak mau urus. Udah, ini tari pada ruwet, aku tak jaga ajaran kakek moyangku aja. Maka Sayyid Ja'far Shadiq udah nggak ingin hidup di Arab, ingin keluar dari Arab. Curhatnya bisa kita baca, curhatnya Sayyid Ja'far Shadiq. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Ini coba dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim. Aku keluarkan dari situasi seperti ini. Salimin. Kira-kira keluarkan dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memang keluar. Maka kemudian putranya Sayyid Ali Uraidi menjauh, semakin menjauh. Jadi jalur ini membawa Islam murni memang keluar dari sana. Punya putra Sayyid Muhammad, punya putra Sayyid Ubaidillah, punya putra Sayyid Isa, punya putra Sayyid Ali, Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Teruskan putra Sayyid Alwi, Sayyid Muhammad, Sayyid Alwi, Sayyid Ali Khalid Qasam, punya putra Sayyid Syekh Mirbat, punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk tanah
Jawa. Karena wong Jawa ilate hono coroko, maka Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir, keluarnya Syekh Jumadil Kubro. Loh. Itu yang beliau katakan tentang dzurriyyah yang dari sana. Ini Islam di sini, ini yang bawa itu keluarga Rasulullah. Islam dari jalur dalam di Indonesia itu. Makanya kadang nggak perlu banyak tanya dalil karena jalur dalam. Nah yang baru datang ini kan jalur luar. Orang kalau jalur luar itu kan kalau kemana-mana pakai GPS, dalilnya mana gitu. Jalur dalam. Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir punya putra Sayyid Ibrahim dan Sayyid Ishaq. Sayyid Ishaq pindah Gresik punya putra Sunan Giri. Sayyid Ibrahim punya putra namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Ya sudah. Nah, Sunan Ampel punya putra namanya Sayyid Maktum Ibrahim Sunan Bonang, punya murid yang paling dikasihi namanya Raden Syahid Sunan Kalijogo. Punya murid penerus namanya Sunan Geseng. Punya murid calon raja yang tidak boleh jadi raja karena harus meneruskan ajaran kewalian, putra Joko Tingkir namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo. Punya murid Mbah Sambu, punya murid Mbah Sambu ini akhirnya nurunkan jalurnya ke Mbah Hamid ini. Punya murid Kinasi Mbah Jabar, punya murid Mbah Sufyan, dari Mbah Sufyan meneruskan muridnya namanya Mbah Abdul Halim Boyolali. Punya murid Mbah Abdul Wahid Solo Tigo, punya murid Mbah Khairon Utau Mbah Gareng, punya murid Mbah Asy'ari, punya putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Tuh sampean.